Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan membahas tentang radang sendi. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah kawan kita nih yang membaik kondisi radang sendi dan berbagai macam gejala atau keluhan di badannya hanya dengan merubah pola makan. Penasaran kan? Yuk tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagag.com, kue rendah karbo yang enak. Nah, ini dia narasumber kita, teman kita yang bernama Pak Sugi Hartono, tapi kita biasa manggilnya Ko Sugi. Apa kabar Ko Sugi? Baik, sehat. Alhamdulillah. Aku makasih ya udah mau ditodong nih buat sharing di podcast teman Sumaila. Iya, kebetulan hari ini pas lagi kosong biasanya keluar kota nih. Nah, makanya itu dia, baru aku mau tanya nih kegiatannya nih apa nih sekarang nih, masih di proyek-proyek kan? Iya, masih bolak-balik ya, kiri kanan ke proyek-proyek lah. Iya. Kebanyakan lagi di luar kota juga kerjaannya. Oh gitu, untung banget ya hari ini bisa gitu ya. Iya. Kok kita kan udah tahu nih ya sepak terjangnya Ko Sugi di pola makan keto atau lifestyle keto. Terus kalau nggak salah dulu juga Ko Sugi tuh banyak banget tuh ngalami gejala-gejala atau keluhan di badannya. Boleh tolong langsung ceritain gak nih Ko Sugi? Mungkin teman-teman udah pengen banyak yang tahu dulu tuh gejalanya apa aja yang dirasain sama Ko Sugi. Terus kenapa milihnya keto? Silakan Ko Sugi. Oke. Ngerasa mual saat minum VCO. Udah dipaksa nelen, tapi malah kepengen muntah. Cobain Fat Activator aja. MCT yang wangi, sudah BPOM dan halal MUI. Diet jadi lancar sepanjang hari. Fat Activator. Diet lancar tanpa mual. Kita mulai dulu ya. Pertama, background saya kan bermain di proyek ya. Jadi banyak kerjaan di luar kota. Ya, karena di proyek itu ya kehidupan kita banyak gak benernya lah, dari pola makan, tidur yang nggak beres, semua nggak beres. Ya harus entertain orang untuk pelancaran proyek. Ya ujung-ujungnya ya hancur sayanya gitu kan. Pertama dari obesitas ya kan. Ada obes juga. Terus, emang berapa overnya? Obes. Pernah sampai ke 105, menyentuh 105. Ya ampun, sampai 100-an kilo. Terus? Ya. Terus, yang paling sering tuh awal-awal tuh pokoknya per 2 minggu atau sebulan sekali ke dokter. Ke dokter? Itu mengalami ya ada gangguan lah di leher, kenceng-kenceng, pegel-pegel segala macam, sering demam. Asam lambung naik gitu kan. Kalau yang di leher-leher biasanya puncak. dicurigain itu katanya atau tinggi kolesterol gitu ya? Ya, tinggi kolesterol lah kata dokter istilahnya lah. Terus. Ya, puncak-puncaknya saat saya kerjain proyek di Padalarang, di Padalarang Bandung. Saya pulang pergi Jakarta Padalarang itu terasa lutut saya kok sakit sekali gitu, kaku gitu kan. Nah, ini kenapa gitu kan. Terus lama-lama membengkak di area lututnya, membengkak gitu. Oh ya?
Ya membengkak. Akhirnya saya ke dokter seperti dokter tulang atau dokter apalah gitu istilahnya tuh kayak ortopedi atau apa sih nggak ngerti. Nah di sana disuruh ronsen. Hasil ronsennya tuh di lutut tuh kan ya lutut kan persendian ya. Iya persendian. Di tengahnya biasanya dia ada bantalan. Iya. Bantalannya itu miring saya. Jadi tulang sama tulang harus tidak boleh mengadu. Nah itu yang bikin peradangan. Oke, terus dikasih obat. Akhirnya dokter itu bilang, dokter itu bilang, ini sih nggak bisa diobatin ya, dibilang gitu. Oh gitu, terus? Ini tidak bisa diobatin kecuali kamu turun berat badan. Terus? Kecuali kamu turun berat badan. Nah sekarang turun berat badannya adalah tergantung kamu mau cepat obat dari saya atau cari sendiri, berjuang sendiri bagaimana caranya. Lalu? Saya tahu kalau Sapa pakai obatnya dia, saya tahu pasti saya dikasih steroid. Macam kayak steroid itu tuh seperti apa sih buat naikin hormon testosteron itu apa yang bisa turun berat badan cepat. Oh ya? Tapi efeknya sangat tidak baik gitu kan. Oke. Akhirnya saya tolak suntikan dari dia atau obat dari dia. Akhirnya saya mencari tahu. Cari tahu ya kan, yang dari teknik vegetarian, yang dari makanan apalah gitu kan. Yang tanpa daging lah, yang diet tanpa nasi lah, diet tanpa apalah. Macam-macam dietnya. Akhirnya suatu ketika saya dengar dari kawan saya, katanya adiknya ikut namanya keto. Oke. Itu tahun berapa ya, saya lupa, 2015 berapa ya. Oke. Keto, tapi saya kaget karena dia bilang makan lagi kan lu, dia bilang gitu. Tapi nggak boleh nasi, dia bilang gitu. Saya kaget. Gila kali sih bilang, masa gitu kolesterol tinggi kali sih gitu kan. Serem. Terus? Nah akhirnya saya abaikan dulu itu, dan lutut saya itu membaik sedikit, tapi sering kambuh, berapa bulan kambuh. Tahun 2017 akhirnya saya nyerah. 2017 akhirnya saya nyerah. Ya udah harus turun berat badan lah ya kan, ini mah nggak bisa begini, capek nih kita kambuh terus nih. Terus belum lagi kalau misalkan namanya kerja proyek namanya terjatuh apa itu sering lah ya. Gitu. Kalau kena terjatuh memar nih nggak sembuh lu. Itu parah sekali bengkaknya. Bengkaknya parah sekali. Terus akhirnya saya teringat omongan teman saya itu keto. Nah, saya search lah di Google apa sih keto. Ketemulah ada tiga sumber. Keto fasting, KF ya, terus ketogenic, sama keto yang dari luar negeri itu asal si Simlen. Terus? Halo, dari Simlen. Terus? Lalu saya putusin kayaknya si Simlen sama si KF ini agak sama nih, mirip-mirip nih. Iya. Ya kan, ada puasanya dan lain-lain kan. Iya. Nah di ketogenik kayaknya tidak ada puasa. Nah saya cobain yang agak ringan dulu lah, cobain lah gitu kan. Nyobain ketogenik dulu. Ya lebih simpel saya lihat. Itu terjadi di bulan Maret 2008 nggak salah. 2018. 2018 tuh. 2018 baru nyobain, setelah sebelumnya udah tahu gitu. Baru nyobain. Iya tahu. Nyobain. Tapi di 2017 akhir saya udah gak makan nasi. Udah mulai gak makan nasi tuh. Gak makan nasi, tapi gak tahu kalau buah-buahan itu ternyata gulanya tinggi juga. Jadi gak makan nasi tapi masih makan buah gitu ya. Pasti makan buah gitu. Itu namanya keto ngarang tuh ya. Ya, jadi ya pas ketogenik saya pelajarin, akhirnya saya nyemplung langsung. Nyemplung, saya ngomong gitu, saya pokoknya kasih saya makan
telur, daging, alpukat, sama ya yang diperbolehkan di ketogenik lah. Nah pas 3 bulan jalan, wah hasilnya bagus sih, bilang turunnya lumayan nih kan, sebulan bisa 45 kilo turunnya gitu kan. Oh, 45 kilo banyak juga ya? Ya, karena udah gede sekali kan, itu gak mau turun teh. Aku lihat tuh fotonya ya kan? Akhirnya Terus? saya nyemplung ke KF. Ditambah fasting, tambah semangat saya, karena turunnya lebih banyak cepat lagi, gitu lebih kan. cepat lagi, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, iya. Tapi saya salah juga sih saat itu. Ada salah juga, jadi saya sempat kekurangan mineral. Kalau sekarang orang bilang tuh malut-malut, saya pernah ngalamin duluan. Itu kapan itu? Di awal KF. Di awal KF. Oh, itu sampai jantung berdebar, kayak orang kena serangan jantung. Terus keleyangan, kena saya. Oh, awal-awalnya tuh. Memang Kosugi kurang minum atau apa gitu? Kurang minum atau apa gitu? Yang pasti tuh saya kurang cairan sama kurang garam. Oke. Sama kurang mineral lah. Karena itu saat itu saya kenceng banget sama omat tuh kenceng banget. Sehari makan sekali doang, ya sekali doang makan. Kebanyakan kopi juga, jadi dehidrasi habis-habisan. Oh, jadi kayak mau kena saya. Kayak ingin apa namanya? Jadi makanan yang masuk tuh nggak sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhin di badan. Iya, saking pengen dapat lebih lagi dan pengen cepet lagi, pengen dapat lagi gitu ya. Betul. Padahal udah ngalamin saya. Padahal udah turun berat badan banyak kan ya? Udah turun berat badan banyak sampai saya dikomentarin sama temen. Akhirnya lu stop, lu gila, lu udah perusahaan katanya. Kenapa? Lu masker lu nggak ada, dibilang gitu. Oh iya juga sih, bilang gitu. Otot nggak ada gitu, hilang? Iya, hilang. Masker nggak ada. Itu waktu dikomentarin gitu total turun berapa kilo itu waktu lagi kurus-kurusnya? Itu total saya hitung dari sekitar awal mulai ikut keto, karena saya udah turun lumayan dari 5, itu dari 93 ke 70 kilo. Wih, itu 20 kilo loh ya? Ya, masker nggak kelihatan. Maskernya tapi hilang. Oke, terus setelah dikomentari gitu, apa langkahnya Kosugi? Akhirnya saya ketemu Mas Tio. Itu yang di mana ketemunya? Ketemunya lagi makan, kita ketemu di daerah Krekot. Oh oke, lanjut. Jadi Mas Tio diundang gitu, kita makan-makan, barbekyuan. Mas Tio ngomong, ya itu ya makan aja Mas, yang penting daging, dia bilang gitu. Ya. Protein itu semua. Karena saat itu kan saya mungkin merasa kenyang udah, tapi ya ternyata salah gitu kan. Kurang ternyata. Salah gitu. Kurang gitu. Dia bilang makan aja, dibilang gitu kan. Selama masih hewani makan aja, dibilang gitu. Telur, daging, gitu. Ikan. Emangnya nggak lapar waktu itu? Weight training harus diintensifkan gitu. Emangnya Kosugi nggak lapar waktu itu? Halo? Ya, emangnya Kosugi nggak lapar? Kagak lapar saya bingung. Oh gitu, oke. Kagak lapar, makanya orang tua saya sampai khawatir, saya kok nggak pernah makan sih di rumah, nggak lapar, jawabnya nggak lapar gitu. Keluarga apa nggak marah tuh lihat? Ya marah lah ngelihat saya, ya namanya dari gede begitu sampai kurus kering begitu. Waktu itu ya. Sampai orang kantor pun bilang, ada yang bilang saya kena diabetes. Yang ekstrimnya saya kena HIV. Oh ya Allah, bener-bener deh. Terus setelah ketemu Mas Tio itu gimana? Itu ceritanya. Nah, ketemu Mas Tio ya dinasihatin supaya weight trainingnya diintensifkan. Terus makan hewaninya lebih banyak dibanding alpukat, ya olahraga dibagusin, terus tidur dibagusin, sama yang
kayak tidak perlu gitu, ngapain dimasukin sih, seperti apa, kayak ya cemilan apalah gitu. Oh iya, Dibilang jadi penting hewani dulu, penting iya. yang dibilang gitu. Jadi disuruh sama Mas Tio untuk olahraganya angkat beban untuk naikin otot. Olahraga ya. Terus tidurnya dibenerin, terus lebih banyak makan protein hewani daripada makanan-makanan yang lain, walaupun kue-kue juga gitu ya. Betul. Oke. Terus udah mulai karena itu lebih penting dibilang untuk balikin ke Mas Kalin dulu dibilang gitu. Setelah untuk balikin otot. Itu ya udah sejak itu saya intensifkan olahraga walaupun belum masuk gym, masih olahraga di rumah. Ya itu akhirnya ya hewani lebih banyak. Nah sejak di olahraga dibanyakin ya makan ya jadi lebih banyak juga teh. Otomatis begitu kita rajin olahraga, apalagi angkat beban, kebutuhan jadi malah jadi banyak ya. Karena memang untuk pembangunan otot ya. Betul, badannya minta juga gitu kan. Terus masih puasa nggak itu waktu itu? Waktu itu masih puasa intermittent nggak? Masih. Oh jadi olahraganya dalam keadaan puasa? Ya jadi puasanya tadi kan biasanya kan saya puasa panjang long fasting teh. Ya. Jadi dari jam 8 malam stop makan, makan lagi bisa jam 3 jam 4 sore saat itu. Waduh panjang juga ya puasa. Nah akhirnya saya pikir udah untuk apa kan kekurusan juga ini kan akhirnya saya pendek jadi jam 12 siang sekarang. Dirubah lah gitu kan? Iya jadi lebih banyak masuk lah sama hewaninya gitu. Terus setelah itu apa yang dirasakan oleh Kosugi? Ada kenaikan berat badan ya? Pastinya. Iya jadi pasti ada kenaikan berat badan, muka jadi mungkin saat itu mulai saat peluruhan muka juga agak kurang seger kali ya. Yang kapan itu? Yang baru awal-awal? Di awal-awal ya. Awal-awal ya. Kemudian setelah itu? Ya sekarang jadi jauh lebih oke lah dibanding dulu kan gitu. Oke. Oh gitu. Itu tahun 2018 ya? 2019 saya belum mulai menggila itu untuk olahraganya. Oh 2019 mulai menggila olahraganya. Iya. Terus setelah itu Kosugi sebelumnya kan ada gejala-gejala tuh yang dirasain di badan. Kayak tekuk suka sakit, lutut suka sakit, dan sebagainya itu. Yeah. Itu Kosugi ada periksa lagi nggak ke dokter atau ada merasakan keuntungan nggak dari benefit dari setelah menjalankan pola keto ini? Saya tidak pernah cek lagi karena saya untuk apa juga buang-buang duit. Ya keuntungannya saya bisa saving duit lah buat beli daging lah daripada ke dokter. Emang yang dirasain sama Kosugi apa tuh setelah ikut keto yang di badan? Ya ini salah satunya tuh kita tuh nggak terlalu ini ya, biasanya jam-jam segini saya udah ngantuk nih tidur nih kalau masih dulu nih. Jadi lebih segar. Habis makan siang udah mata udah 5 watt ini kan. Sekarang oke lah nggak kayak gitulah. Terus kedua kalau di proyek pun lain nanggung saya bisa skip makan. Nggak tersiksa kayak dulu. Dulu kan sampai sakit kepala, belum makan udah sakit kepala banget gitu kan. Oke. Nggak nyari makanan lah ya, nggak ribet. Nggak nyari makanan, dia nggak ribet. Oke, ya kan? Terus juga ketiga saya nggak terlalu milih-milih makanan, harus bagaimana, yang penting ada telur, saya bisa makan di luar, ya saya makan telur. Terus lututnya gimana? Pusing. Lututnya gimana kok? Lutut oke. Sangat recovery oke ya sih menurut saya tuh. Maksudnya tuh saya main di weight training, jika bermasalah pun saat saya squat atau saat saya deadlift akan bermasalah juga pasti lutut jika memang belum benar. Oh gitu, masih ada ya, masih ada. Ya. Masih ada gejala jika kalau belum benar, enggak. Ya kalau misalkan dia tidak benar pasti saat saya main deadlift dan squat pasti atau leg day lah
pasti akan bermasalah, akan merasa sakit. Ini nggak ada masalah. Oke, itu mah karena olahraganya kan ya. Jadi sebetulnya lutut tuh udah nggak ada masalah ya. Terus kok kita kalau mau mundur lagi sebentar nih ya. Jadi yang namanya Ko Sugi kan dulu kan kena radang sendi ya. Terus sampai lutut tuh sakit, bengkak kan ya. Terus pegel-pegel di pundak, kan katanya kolesterolnya tinggi. Itu pernah cek gula darah nggak waktu itu? Waktu lagi obes-obesnya itu, gula darahnya? Saya nggak tahu, saya salah kali gula darah. Saya cek kadang-kadang saya salah di jam ya mungkin. Kalau kita tahu kan sekarang kan di antara di jam 9, jam 10 ya. Satu mungkin terlalu pagi atau gimana. Cek darahnya. Itu tuh paling tinggi saat itu 115-an gitu, 120 gitu, nggak sampai. Si tinggi gimana gitu, nggak sampai. Oke. Tapi secara angka gula darah ya masih normal aja ya. Cuman secara gejala di badan, secara fisik itu dan itu udah kelihatan, udah kerasa ya. Lingkar perut juga pasti besar ya kan. Besar. Dan itu kan papa saya juga meninggal kan gara-gara kena DM juga. Kena DM juga. Mama saya saat ini juga terkena DM juga sampai suntik insulin. Ya, jadi saya pun merasa jika saya tidak berubah, masih mengikuti pola hidup mereka, saya pun akan bernasibnya sama. Ya, benar, setuju juga tuh. Sebetulnya yang namanya diabetes itu, apalagi tipe 2, itu kan diakibatkan oleh gaya hidup ya. Dan tipe 2 itu bukan penyakit keturunan ya. Jadi justru yang diturunkan itu pola makan. Jadi keturunan pola makan. Pola makan dan pola hidup mereka yang kita ikuti dari kecil. Iya, jadi kalau kita nggak mau jadi diabetes seperti orang-orang tua kita itu, kita putus gaya makannya, kita ganti gaya makannya ya, ganti lifestyle-nya. Betul sekali. Jadi nggak pernah cek gula darah ya, cek kolesterol. Nggak pernah cek gula darah lagi. Cek kolesterol pernah nggak kolesterol? Pernah, terakhir waktu tahun lalu saya mau masuk ke perusahaan, harus ada MCU. Kolesterol saya di komentar nggak terlalu tinggi. Tapi diterima juga kan? Terima. Alhamdulillah. Kolesterol tinggi ya, tapi. Tahu lah orang kaya tuh kolesterol seberapa tahu lah. 200-300 ya kan ya? Ya. Oke. Saya 400 sampai. Malah 400-an. Total kali ya. Total kolesterol kali ya. Mungkin total. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu ya, Ko Sugi sudah menikmati benefitnya dari merubah lifestyle ini ya, lebih berenergi, kemudian nggak gampang ngantukan, nggak selalu cari makanan, nggak repot cari makanan, terus peradangan di lututnya juga udah sembuh ya, udah nggak pernah berasa, kecuali saat kalau kita over dalam melakukan olahraga weightliftingnya. Terus kalau keluarga di rumah ada yang ikut pola makan ini juga nggak, kok? Istri. Istri juga ikut low carb keto gitu juga kali ya? Iya, alhamdulillah. Istri. Jadi supaya bareng lah makannya, nggak ribet lah, ntar kalau saya beda ntar. Setuju. Pusing ntar di luar, yang satu mau ini, aduh pusing. Iya, betul. Oke Niko, aku mau tanya kendalanya nih. Yang pertama, Ko Sugi mengalami kendala nggak nih dengan teman-teman di luar nih, di lingkungan kerja nih? Apalagi kan katanya Ko Sugi masih yang ketemu dengan customer apa segala macam, sulit nggak itu menemukan makanan kita nih atau excuse ke customer? Ke customer sih nggak masalah sih. Masalah ya? Kan paling entertain sekarang udah nggak kayak dulu lah. Misalkan makan yang gimana kan, atau pergi ke klub malam gitu kan, udah nggak gitu lagi lah. Oke. Terus setelah menjalankan KF atau keto, Ko Sugi pernah mengalami ininya nggak, penurunan stamina atau down-nya gitu, pernah nggak?
Kenapa? Teh, bilangnya. Setelah menjalankan keto atau KF, kan tadi udah nih dapat keuntungannya atau benefitnya kan manfaatnya. Nah, Ko Sugi pernah mengalami penurunan nggak atau down-nya gitu waktu saat KF, saat keto? Pernah mengalami penurunan nggak? Penurunan itu mungkin saat saya bermasalah kali dengan KF kali ya, dengan keto kali ya. Oh, yang tahun 2018 itu ya? 2019 ya? 2020 saya pernah, ya kan. Ya karena itu stres berat, itu efeknya ya 2020. 2020. Berarti udah pandemi dong ya? Ya 2020 akhir, pertengahan Agustus lah. Oh iya, itu udah 2020, pandemi. Udah pandemi. Oh, ya okay. Itu kena saya. Kenanya? Jadi secara keuangan gak ada duit, mau beli makanan gak ada duit, akhirnya banyak puasa. Oh, karena banyak puasa, jadi stres tinggi ya kan, adaptasi lari-larinya. Oh oke. Yang dirasa apa? Jadi jarang makan jadinya ya? Jarang makan. Jarang makan. Terus langsung itu dong di badan gimana tuh rasanya tuh? Sebenarnya sih kalau tidak dicampur sama masalah pikiran ya, dan kena COVID juga, pernah kena COVID? Sebenarnya aman. Oh. Kena COVID tuh dulu. Oke. Kena COVID. Oh oke. Jadi semua juga ngalamin sih Ko Sugi ya, saat pandemi itu pasti ada yang kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaannya, terus penghasilan juga nggak menentu ya. Kita mengalami stres yang luar biasa itu saat itu ya. Jadi Ko Sugi waktu itu ngalamin juga, malah makan sempat kena COVID juga ya. Gak kebayang gitu, double stres di pikiran sama stres di badannya. Iya betul, kena COVID juga. Terus terakhir kemarin kena lagi si Omikron. Jadi mau pola makan apapun juga ya, kalau memang udah saatnya kena ya kena aja ya. Kena juga, tapi masalahnya adalah parah apa enggak aja teh. Oh gitu, padahal udah divaksin ya? Udah divaksin full. Oh oke. Terus kemarin cara mengatasinya gimana tuh dengan stres, kemudian dengan ada kena COVID gitu, apa yang dilakukan oleh Ko Sugi? Yang pertama sih parah teh ya, jadi saya nggak bisa makan. Nggak bisa makan, oke. Nggak bisa makan, jadi saat dikasih ayam goreng sama istri saya makan, rasanya seperti ampas kelapa. Oh, parah banget ya? Iya, aduh ini makan apa sih bilang, saya lepain lagi sih Bu, harus saya nggak makan. Jadi nggak makan dong? Nggak makan, cuma saya minta disediain garam aja sebotol tiap hari. Oh selama 4-5 hari itu saya boleh bilang water fasting itu. Oh karena nggak bisa makan, nggak ada rasa itu makanan, jadi ya nggak bisa makan, mau nggak mau ada ya rasa. Mau nggak mau ya minum gitu kali ya. Iya minum aja, jadi ya nggak bisa makan. Yang parah lagi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oh itu bahaya tuh, tapi tidur, gimana malam tuh? Tapi survive juga. Alhamdulillah. Iya itu banyak yang kemarin banyak yang parah kan nggak bisa tidurnya itu teh. Oh gitu. Depresi berat banget. Iya pastilah udah kena stres pikiran, stres di badan akibat COVID juga kan gitu. Iya. Oh ya Allah. Terus yang kedua ini? Yang kedua ini beda nggak dengan yang pertama? Oh ini enteng teh, cuma batuk pilek doang. Batuk pilek marah tenggorokan udah. Berarti udah S2 dong ya ini. Udah lulus S2 ini. Sebenarnya saya S3 teh. Waktu Delta istri saya kena, mama saya kena, saya rawat. Itu pun saya nggak pakai masker dan pakai apa-apa. Oh gitu. Tapi kita juga nggak pernah ngecek. Cuman merasa nggak pernah ngecek karena saya berasa ada gatal-gatal di leher, si cekin aja. Ya karena kita harus merasa lebih fit ya, karena ngerawat istri dan mama gitu kan. Dan orang tua. Iya. Orang saya udah 82 tahun kan saat itu kan. Oke. Dan itu mereka survive juga.
saya pakai teknik KF juga teh. Saya kasih tiap hari mereka kaldu daging sama kaldu ayam. Oh. Jadi kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Saya kasih air kaldu aja terus. Kalau kayak gitu recovery-nya cepat gitu ya, Koh ya? Cepet banget, nggak sampai seminggu mereka tes lagi udah oke banget, udah segar banget. Oh ya, caranya ya dengan diatur pola makannya juga, Koh Sugi jaga kualitas istirahatnya juga ya. Betul. Terus cek darah mama kan dia diabetes kan, kalau pas sudah tinggi saya suntikin insulin buru-buru. Oh gitu. Itu selama itu juga pasti intensif dengan itu ya, cek ke dokter, terus dapat suplemen juga dikonsumsi ya, vitamin ya kan? Masalahnya nggak ke dokter saya loh. Karena saat itu saat lagi tinggi-tingginya ya. Saat lagi tinggi-tingginya kita lagi serem kan rumah sakit kan. Dan gue takutnya kan namanya orang tua, takutnya malah masuk karantina, dia malah tambah parah. Benar. Ya saya rawat aja lah gitu lah. Ya, gitu. Ya, alhamdulillah. Soalnya ada kejadian beberapa di karantina malah tambah parah gitu. Oh iya, alhamdulillah, tapi ya semuanya mudah-mudahan sehat terus satu keluarga. Mama nggak mau diketoin tuh Koh Sugi? Oh nggak mau dia bilang, gue udah tua, dia bilang, ntar lagi ya udah umurnya nggak seberapa lagi, dia bilang, mau mana enak aja, dia bilang. Emang bener ya orang tua tuh. Sulit. Anak-anak gimana, anak-anak di rumah? Anak-anak sih nanti lah, mungkin masih kecil-kecil ya, yang paling gede baru SMP kelas 1. Oh oke. Itu pun yang gede tuh boleh bilang tiap hari puasa jam 12 jam 1 siang baru makan, pagi nggak pernah makan. Oh jadi udah nggak ada yang namanya sarapan lagi gitu ya? Iya. Oh oke, ya baguslah. Baguslah. Jadi sama satu rumah kan, gak ribet. Nggak ribet ini ya. Iya. Koh Sugi, terus kan ceritanya udah berhasil menurunkan berat badannya dari yang tadinya dulunya 100 berapa tuh? 105, terus kemudian sempat turun sampai 90-an. Nah, terus setelah ikut keto tuh turun sampai 70-an kan ya. Sekarang gimana berat badannya? Dan sekarang Koh Sugi nyamannya di gaya makan kayak mana nih? Ikut fase yang mana nih? Saya sih sekarang sih lebih ke ini, saya tetap hari Senin sampai Jumat saya diinduksi teh. Senin sampai Jumat di fase induksi. Maksudnya konsumsinya lebih banyak ke hewani ya? Hewani. Oke. Nah kalau Sabtu Minggu biasanya saya tidak fasting karena saya mau fasting. Ya karena saya biasanya pagi-pagi ngajak anak-anak keluar, kadang-kadang ngajak makan atau gimana. Oke. Kan. Nah itu kadang-kadang saya makan sayur juga kalau di hari Sabtu Minggu. Ya, jadi kalori cyclingnya itu ya di weekend lebih longgar ya. Oke. Betul. Terus berat terus badannya gimana? Senin balik lagi. Berat badan berat badan sekarang saya terakhir saya sejak kena COVID ya. Tahun 2020 itu dari 68 turun sampai ambles ke 63 kilo teh. Waktu kena. Terus karena nggak makan itu kan. Setelah sembuh sampai sekarang naik terus teh. Naik terus, ya nggak apa-apa. Naik, sekarang udah ke 73 kilo. 73 kilo. Itu secara berat yang ada di timbangan ya. Ya kan? Betul. Tapi yang perlu diingat lagi, sekarang komposisi badannya Koh Sugi yang lebih penting. Pertama, Koh Sugi kan udah weightlifting. Pasti yang namanya massa otot lebih besar. Ya kan? Terus udah gitu Koh Sugi itu sekarang badannya udah bisa reserve, udah apa namanya kalau kayak gitu ya, reserve lah ya. Jadi dia badannya, jadi lemak itu sudah menempati di tempat yang semestinya, nggak berlebihan lagi dalam tubuh kita, ya kan? Ya. Jadi terjadi perbedaan komposisi badan aja. Jadi sebetulnya Koh Sugi udah nggak usah mikirin berat badan sih. Yang penting
dijaga kan Gak ya. mikirin. Oh, yang penting dijaga lingkar perutnya. Betul, yang penting kalau misalkan celananya udah mulai menyempit, saya khawatir. Oh iya. Karena masih pada kedodoran. Iya. Aku juga punya sih satu celana yang terbuat dari bahan ya, jangan ada karetnya. Itu sebagai indikator tuh Kosugi. Jadi kalau itu udah kenceng, nah ini harus diperhatikan lagi nih makanannya. Mungkin kita over ya kan. Walaupun kita makanannya yang rendah karbo, tapi kalau kita kebanyakan juga tetap aja. Betul. Iya. Supaya kena lah. Iya. Kosugi, ada pesan-pesan, Yes. ada pesan-pesan gak nih buat yang mungkin lagi ngalamin radang sendi, terus obes, kemudian ragu-ragu mau jalanin keto atau KF nih, ada pesan-pesan gak kok buat yang baru-baru? Ya, untuk yang baru-baru ya diperjuangkan aja ya, keto tuh bagus sebenarnya. Selain melatih kita punya cara berpikir, itu belajar juga tentang nutrisi makanan, dan juga sangat baik ya efeknya untuk tubuh kita ya. Iya. Dari perbaikan sel dan lain-lainnya gitu. Jadi kan saya belum menemukan diet yang lain yang ngajarin sampai ke belajar tentang nutrisi lah, belajar baca NF sebelum makan. Ya kan? Iya. Terus kita juga melatih mindset kita bahwa ini yang baik mana tidak gitu badan kita gitu. Iya. Betul. Terus aktivitas yang baik-baiknya bagaimana gitu. Jadi ya nggak ada diet yang lain seperti itu. Yang lain kan cuma berpatokan makan, kalori. Nggak dibahas yang lainnya, nggak ada. Iya, betul. Setuju. Jadi kalau ikut Mas Tio kan sampai dijelasin kan. Oh iya, betul. Sampai sirkadian itu apa, perbaikan sel itu gimana, kayak gitu. Iya. Dapat ilmu lah ya. Kayak gitu sih. Dapat ilmu ya. Fokus aja lah, ya betul, udah banyak lah ilmu pengetahuan kita dapat lah. Gitu. Iya. Jadi keto ini tidak sama mungkin dengan diet-diet yang lain, karena di sini kita melakukan pola makan yang disesuaikan dengan fungsional organ dan cara kerja organ ya. Jadi kita mendukung kinerja dari organ-organ tubuh kita ya. Terutama kita jangan melawan yang namanya irama biologis atau ritme sirkadian ya, Kosugi ya. Betul. Terus kalau buat teman-teman yang udah lama KF nih, ada pesan-pesan nggak? Yang udah lama untuk yang KF ya dilanjutkan aja kalau memang merasa lebih baik ya, merasa ada perubahan yang signifikan. Ngapain sih balik lagi ke CLBK ke yang lama gitu kan? Kalau memang itu kan kita udah dibikin bermasalah badan kita sama yang lama, kenapa harus balik lagi gitu cari masalah gitu? Iya. Jadi intinya tetap semangat ya. Iya, terus semangat lah ya, konsisten kan gitu. Iya. Kalau misalnya ada belok-belok sedikit, balik lagi gitu ya. Balik lagi lah, apa-apa lah, itu namanya orang berbuat dosa, wajar. Manusiawi ya. Manusiawi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan hilap-hilap dikit mah apa-apa lah. Ya, yang penting kan kita udah pernah ngerasain benefitnya kan dari ngerubah pola makan atau lifestyle ini. Kalau memang merasakan manfaatnya, kenapa enggak dipertahankan? Kan kalaupun misalnya belok-belok ya balik lagi. Iya. Iyalah. Iya. Jangan sampai kebablasan itu, kasihan juga badannya itu kan. Bener ya, kalau misalnya mengalami keluhan-keluhan atau penurunan ya jangan komplain lah ya. Kan kita tahu apa yang kita lakukan selama ini, yang kita monitor kan diri sendiri, yang melakukannya diri sendiri. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya udah nih ya. Makasih banyak udah sharing di podcast Teman Sumaila. Mudah-mudahan teman-teman gak ragu-ragu lagi untuk coba keto atau ketofastosis. Kemudian buat teman-teman yang udah lama KF atau keto juga tetap semangat ya. Aku makasih nih sama Kosugi. Siap. Ya, semoga Kosugi selalu sehat, sukses, lancar, banyak rezekinya.
Kemudian seluruh keluarga juga selalu sehat. Salam buat istrinya ya. Kayaknya pernah ketemu apa enggak ya dulu ya, lupa aku. Oke. Nanti mudah-mudahan kita ketemu ya. Kita bisa kumpul-kumpul lagi suatu hari kalau suasana udah memungkinkan. Ya. Makasih ya, Ko. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye. Salam. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagag.com, kue rendah karbo yang enak.